Selamat datang di cerita hari ini, tempat di mana kisah-kisah fiksi dari pelosok Indonesia akan membawamu larut dalam cerita. Siapkan dirimu, karena kisah hari ini bukan kisah biasa. Pasar itu masih gelap ketika kabut tipis mengambang di antara lorong-lorong sempit. Suara kokok ayam bersahut-sahutan, memecah kesunyian subuh yang baru menetas. Di sudut timur pasar, kios sederhana milik Pak Karno dan Bu Sri mulai berdenyut dengan kehidupan. Desi, anak sematawayang mereka, dengan rambut diikat seadanya dan wajah masih menyimpan kantuk, ikut membantu membersihkan meja potong ayam yang berbau amis khas darah segar. Ia tak pernah mengeluh, meski tubuhnya penat, karena ia tahu hanya itu warisan orang tuanya, kerja keras yang jujur. Pagi itu tak berbeda dari sebelumnya, atau begitulah Desi mengira. Ia sempat melihat senyum kecil ibunya saat membungkus ayam untuk pelanggan pertama. Ayahnya, dengan tubuh renta namun tetap gagah, menata timbangan sambil bersenandung pelan lagu keroncong kesukaan mereka. "Kalau pasar sudah ramai, kamu bantu tawar-menawar." "Ya, Des," kata Pak Karno, menepuk pundaknya lembut. Desi mengangguk sambil menyeka keringat yang belum sempat datang. Hatinya hangat oleh kebersamaan kecil yang sederhana, yang tak pernah ia sangka akan segera direnggut. Ketika ia pergi ke kios tetangga untuk meminjam plastik tambahan, ia hanya butuh waktu tak lebih dari 15 menit. Tapi saat ia kembali, suara ayam telah berganti menjadi isak ngeri. Orang-orang menyingkir, menutup mulut, sebagian lari, dan beberapa hanya berdiri membeku, mata mereka membelalak ke arah kios ayam yang kini porak-poranda. Meja potong terbalik, ember darah tumpah, dan di tengahnya, dua tubuh tergeletak, diam, dingin, bersimbah merah. Desi menjatuhkan plastik dari tangannya. Dunia seperti berhenti berputar. Ia berlari menerobos kerumunan, lututnya lemas, mulutnya bergetar menyebut nama orang tuanya. Tubuh Bu Sri tampak lunglai di bawah timbangan, dengan luka di pelipisnya yang menganga. Pak Karno lebih jauh, telungkup dengan tangan masih memegang parang. Matanya terbuka, namun kosong, seakan sempat melawan namun kalah oleh kekejaman yang tak mengenal belas kasihan. Desi menjerit, mengguncang tubuh ibunya yang tak lagi merespons. "Bu, bangun, Bu, ayah, jangan tinggalin Desi." Suaranya pecah bersama jiwanya yang hancur. Orang-orang hanya memandang tanpa berani mendekat. Mereka tahu siapa yang melakukannya. Bung Karsa, preman pasar yang selama ini memeras dan menganiaya siapa saja yang tak mampu membayar uang keamanan, datang pagi itu mencari uang bulanan. Pak Karno, yang selama ini diam, akhirnya menolak, dan inilah balasannya. Tak ada yang berani menahan, apalagi melawan. Para pedagang telah hidup terlalu lama dalam ketakutan yang membunuh suara keadilan sebelum sempat tumbuh. Petugas keamanan pasar datang terlambat, seperti biasa. Mereka berdiri kikuk di luar kerumunan, pura-pura sibuk mencatat, padahal tak ada keberanian di wajah-wajah mereka. Salah satu dari mereka bahkan tak mampu menatap tubuh Pak Karno. Desi memandang mereka dengan mata penuh amarah, tapi juga putus asa. Dunia ini tampaknya membiarkan kebiadaban tumbuh, memberi tempat bagi iblis seperti Bung Karsa untuk menginjak-injak martabat orang kecil. Jenazah kedua orang tuanya dibawa dengan ambulans tua. Desi duduk di samping kantong jenazah itu, menggenggam erat sepotong kain lap kios yang masih berlumur darah. Air matanya tak kunjung kering. Dalam hatinya, sebuah lubang besar menganga kosong, dingin, namun perlahan diisi oleh sesuatu yang lebih pekat dari kesedihan, dendam. Di balik pilu yang menusuk-nusuk, muncul hasrat yang tidak ia mengerti sepenuhnya. Hanya satu yang pasti, ia tidak akan membiarkan darah kedua orang tuanya menguap tanpa makna. Malam harinya, ia menatap meja potong yang sudah dibersihkan orang-orang pasar sebagai bentuk simpati. Tapi sisa-sisa darah masih tertinggal di sela-sela kayu, seperti jeritan yang belum selesai. Desi berjongkok, menyentuh lantai dingin, dan bersumpah dalam hati, "Aku akan membuat mereka menggigil seperti aku sekarang." Dalam kesunyian, suara ayam terakhir masih terdengar dari kandang belakang. Bukan lagi pertanda pagi, tapi pertanda perang yang akan datang. Langit mendung mengiringi pemakaman Pak Karno dan Bu Sri. Desi berdiri sendiri di antara pusaran tanah merah yang basah oleh gerimis dan air mata. Tak banyak pelayat yang datang. Beberapa pedagang tua berdiri jauh di belakang, menunduk dalam diam, takut nama mereka tercatat oleh mata-mata Bung Karsa. Imam masjid membaca doa dengan suara parau, tapi Desi nyaris tak mendengar sepatah kata pun.
Suaranya tenggelam dalam deru kesedihan yang menyesakkan dadanya. Dunia tampak jauh, kabur, seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setelah liang lahat ditutup, Desi tetap berdiri kaku di tepi makam. Tak satu pun air mata menetes dari matanya, karena tangisnya telah kering semalaman. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tetapi karena hampa. Ia kehilangan segalanya dalam sekejap, kasih sayang, rumah, harapan. Kios ayam itu bukan sekadar tempat mencari nafkah, tapi juga lambang cinta keluarganya. Kini, yang tersisa hanya bau amis darah dan kenangan pahit yang menggantung seperti kabut di pasar yang dingin. Malam menjelang dengan keheningan yang memekakkan. Desi kembali ke rumahnya yang sederhana, kini kosong seperti cangkang kerang terdampar. Foto keluarga masih tergantung di dinding, retak karena terkena lemparan batu entah dari siapa. Ia duduk di sudut dapur yang gelap, menggenggam pisau potong ayam milik ayahnya. Jari-jarinya gemetar, bukan karena takut, tetapi karena amarah yang mulai mendesak dari dalam, mencari celah untuk meledak. Ia bicara sendiri, lirih, kalau hukum tak bisa menolong kami, maka aku yang akan menjadi hukumnya. Keesokan paginya, kios orang tuanya masih seperti kemarin, sepi, penuh bekas darah yang belum sepenuhnya hilang. Pedagang di sekitarnya menghindari menatap Desi. Mereka tak tahu harus berkata apa. Beberapa mencoba menawarkan bantuan kecil, sekadar makanan atau air minum, tapi Desi hanya mengangguk, lalu kembali membisu. Dalam hatinya, ada rasa pilu terhadap mereka, semua tunduk karena takut. Tapi Desi tahu, jika ia ikut bungkam, maka kematian ayah dan ibunya akan sia-sia. Desi mulai berjalan keliling pasar, bukan untuk belanja, bukan untuk berjualan, tapi untuk mengamati. Ia memperhatikan siapa saja kaki tangan Bung Karsa, kemana aliran setoran haram itu berjalan, siapa petugas yang pura-pura tak tahu, dan siapa yang diam-diam ikut menikmati. Setiap detail ia simpan rapat dalam benaknya. Tak ada catatan, hanya ingatan yang kini tajam, diasah oleh kehilangan. Pasar itu ibarat panggung sandiwara, wajah tersenyum palsu menutupi borok ketakutan. Di malam sunyi, Desi membuka peti tua peninggalan kakeknya yang dulu disimpan di gudang belakang. Ia ingat cerita ibunya tentang masa lalu sang kakek, seorang pendekar pasar yang disegani, yang menolak tunduk pada kekuasaan gelap. Dalam peti itu, ia menemukan jimat berbentuk keris kecil dan sebuah kitab kulit lusuh bertuliskan huruf-huruf Jawa kuno. Hatinya bergetar. Desi merasa seperti dituntun oleh kekuatan yang lebih besar, seakan darah leluhurnya kembali berdenyut di dalam nadi. Di halaman belakang, ia mulai membaca kitab itu. Ajian-ajian kanuragan di dalamnya tampak rumit dan berbahaya, namun setiap bait terasa akrab, seperti suara lama yang kembali membisik. Di antara mantra dan gerakan pernapasan, tertulis nama satu ajian yang membuatnya menahan napas, ajian Guntur Maut, jurus pamungkas dengan kekuatan menghancurkan dalam satu pukulan, namun hanya dapat diwarisi oleh keturunan darah. Desi menatap tangannya, lalu menggenggamnya erat. Kalau ini jalannya, maka aku akan menjalaninya sampai akhir. Hari demi hari, ia berlatih diam-diam. Di balik hening malam, terdengar suara napasnya yang berat, tubuhnya digerakkan oleh tekad, bukan sekadar dendam. Luka batinnya dijadikan bahan bakar untuk memperkuat raganya. Ia jatuh, berdarah, bahkan pingsan beberapa kali. Tapi tak sekalipun ia menyerah. Di setiap nyeri, ia mengingat wajah ibunya yang lembut, dan suara ayahnya yang bersenandung. Rasa kehilangan kini menjadi cambuk untuk bangkit. Bukan sebagai anak penjual ayam, tetapi sebagai warisan terakhir yang akan mengembalikan keadilan ke pasar ini. Matahari pagi tak pernah terasa secerah dulu. Tapi kini, di balik sorot mata Desi yang tajam dan sikapnya yang tenang, tumbuh sebuah janji yang tak bisa dibatalkan, akan ada hari pembalasan. Dan saat itu datang, pasar ini akan menyaksikan darah yang berbeda mengalir, bukan darah orang jujur, tapi darah para penguasa kegelapan yang terlalu lama tak tersentuh. Desi meninggalkan rumah sebelum fajar, menyusuri jalan setapak menuju sebuah hutan kecil di ujung desa yang dahulu sering dikunjungi almarhum kakeknya untuk bertapa. Tempat itu kini ditelan semak dan sunyi, namun Desi merasa seolah tanahnya masih mengingat jejak langkah leluhurnya. Di tengah pepohonan yang lebat dan bau tanah basah, ia mulai mengukir kembali warisan yang lama terkubur. Tidak ada pelatih, tidak ada bimbingan, hanya tubuhnya, jiwanya, dan naskah kuno yang kini menuntut pengorbanan. Hari-hari selanjutnya menjadi mimpi buruk yang ia pilih sendiri. Tubuhnya memar, kulitnya terluka oleh ranting tajam,
dan beberapa kali ia terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Namun setiap kali ia bangkit, pukulannya menjadi lebih kuat, tendangannya lebih cepat, dan napasnya lebih panjang. Ia belajar mengatur pernapasan sambil menahan rasa sakit, memadukan kekuatan fisik dengan mantra yang ia hafal hingga di luar kepala. Dalam dirinya, sesuatu mulai berubah. Tubuhnya terasa lebih ringan, gerakannya semakin halus, dan matanya mulai melihat dunia dalam ketajaman baru. Di sela-sela latihan, Desi kerap teringat peristiwa terakhir sebelum orang tuanya dibunuh. Bagaimana ibunya sempat berbisik lemah, lari, Desi, sambil menahan luka tusukan di perutnya. Bagaimana ayahnya berdiri gemetar di hadapan Bung Karsa dan anak buahnya, menolak berlutut meski ujung parang nyaris menempel di lehernya. Gambar-gambar itu muncul seperti kilatan petir di benaknya, dan membakar semangatnya setiap kali tubuhnya nyaris menyerah. Seminggu kemudian, langit malam di hutan tampak ganjil. Bintang-bintang bekerlap-kerlip, lalu padam seketika. Desi, yang tengah membaca mantra pamungkas dari Ajian Guntur Maut, tiba-tiba diselimuti angin dingin yang menderu dari segala arah. Suaranya menggema, tidak hanya dari mulutnya, tapi seolah dari perut bumi. Tanah di bawahnya bergetar, cahaya biru menyala dari telapak tangannya, membentuk pola seperti urat-urat petir. Ia terjatuh, tubuhnya kejang, dan semesta menjadi gelap. Ketika ia terbangun, pagi telah datang. Tapi tubuhnya bukan lagi tubuh seorang gadis penjual ayam. Telapak tangannya mengeluarkan hawa panas ketika ia menggenggam. Otot-ototnya terasa ringan dan kuat. Ia berjalan ke arah batang pohon besar dan memukulnya sekali dengan tangan kanan. Bunyi dentuman menggema seperti ledakan, dan batang pohon itu terbelah dari tengah, roboh seketika. Ia berdiri terpaku, ajian itu nyata. Ia kini membawa senjata hidup dalam tubuhnya. Namun kekuatan itu datang dengan bisikan yang aneh. Saat malam tiba, Desi merasa seperti ada suara-suara yang membisikkan nama-nama. Nama-nama para preman pasar. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Ia merasa bahwa ilmu ini menuntut satu hal, penebusan. Ia harus mengakhiri kebusukan yang telah terlalu lama mengakar. Darah harus dibayar dengan darah. Dan pasar itu akan menjadi altar keadilan. Dengan langkah pasti, Desi meninggalkan hutan. Rambutnya terurai, bajunya compang camping karena latihan, tapi sorot matanya menyala seperti bara yang membakar pelan. Ia melewati pematang sawah menuju desanya, tanpa berkata sepatah kata pun kepada siapapun yang melihatnya. Anak-anak kecil berhenti bermain ketika melihat sosoknya. Para ibu yang sedang mencuci menunduk. Mereka tahu, Desi bukan lagi Desi yang mereka kenal. Di rumah, ia membersihkan dirinya, mengenakan pakaian hitam sederhana, dan mengambil pisau potong ayam warisan ayahnya. Pisau itu bukan lagi alat berdagang, melainkan simbol perlawanan. Ia menatap bayangannya di kaca, melihat wajah seorang anak yang telah kehilangan segalanya, tapi juga telah menemukan tujuannya. Ia berkata pelan, seolah kepada orang tuanya di alam sana, bersabarlah. Aku akan menjemput mereka satu persatu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian orang tuanya, Desi kembali melangkah ke pasar. Tapi kali ini bukan untuk berdagang. Ia datang membawa darah leluhurnya, ajian yang mengalir di setiap denyut nadinya, dan dendam yang membara tak terbendung. Langkahnya ringan, namun setiap jejaknya mengguncang tanah. Preman-preman itu belum tahu, bahwa malam ini, mereka akan menjadi bagian dari legenda berdarah. Langit pagi tampak muram, seolah langit pun enggan menyinari pasar yang telah lama dirundung ketakutan. Deretan lapak dibuka dengan tangan-tangan gemetar, dan bisik-bisik para pedagang seperti doa yang tak pernah didengar Tuhan. Di tengah riuh pasar yang menahan napas, langkah Desi terdengar jelas, pelan, teratur, namun menggetarkan hati. Ia mengenakan kebaya hitam yang melekat di tubuhnya, rambut dikepang rapi, dan matanya menyapu setiap sudut pasar yang dulu menjadi tempat tawa dan kehidupan keluarganya. Kini, tempat itu adalah altar kematian yang menunggu pelurusan takdir. Para pedagang mengenal sosok itu. Mereka berbisik, tertegun melihat Desi kembali. Anak penjual ayam yang seminggu lalu menangis memeluk jasad ibunya, kini berjalan seolah membawa badai di balik punggungnya. Tak satu pun berani menyapa. Mereka hanya mematung, menyaksikan kebangkitan dari luka yang dalam. Pasar menjadi senyap, bahkan burung-burung pun enggan bersuara pagi itu. Di ujung lorong pasar, seorang lelaki bertubuh tambun sedang tertawa sambil memakan pisang goreng. Namanya Suro, tangan kanan Bung Karsa yang terkenal kejam.
Tangannya pernah mematahkan kaki seorang pedagang tempe hanya karena menolak membayar uang keamanan. Ketika matanya menangkap sosok Desi mendekat, ia meludah ke tanah dan tertawa keras. Si anak ayam datang juga rupanya. Mau jualan apa? Air mata. Desi berhenti beberapa langkah dari Suro. Matanya dingin, tak memancarkan sedikit pun emosi. Ia tidak menjawab, hanya menatap lekat-lekat seolah menimbang di mana letak jantung pria itu berada. Suro tertawa lagi, mendekat, menepuk dada sendiri. Apa kau datang mau minta maaf? Atau mau jadi perempuan piaraan Bung Karsa? Biar hidupmu enggak sengsara. Tiba-tiba Desi bergerak, cepat seperti kilat. Sebelum orang-orang sempat menyadari, tangannya menghantam dada Suro dengan satu pukulan telak. Suara dentuman terdengar mengerikan, seperti tulang yang patah sekaligus jantung yang meledak. Tubuh Suro terpental 2 meter ke belakang, menghantam gerobak sayur dan langsung terdiam. Mulutnya mengeluarkan darah hitam, matanya terbuka lebar, membeku dalam ekspresi terkejut. Ia tak lagi bernapas, teriakan histeris pecah. Para pedagang berlarian, menjauh dari tubuh Suro yang kini menjadi mayat. Seorang anak menangis keras melihat darah mengalir deras di tanah, bercampur genangan air dan sisa-sisa dagangan. Tapi Desi hanya berdiri di sana, tenang. Ia menatap tangannya yang masih mengepalkan ajian. Nafasnya tetap stabil. Dalam dadanya, dendam turun menjadi dingin yang menenangkan. Pasar seketika berubah. Ketakutan yang dulu dipegang para preman, kini mulai runtuh. Orang-orang mulai saling berbisik, dia membunuh Suro, sekali pukul, seperti petir. Nama Desi mulai bergetar di bibir mereka, bukan lagi sebagai anak penjual ayam yang lemah, tapi sebagai perempuan yang membawa keadilan dalam darahnya. Desi melangkah meninggalkan tubuh Suro yang tergeletak. Ia tahu ini baru permulaan. Bung Karsa pasti akan tahu. Dan dia pasti akan mengirim lebih banyak anak buahnya. Tapi Desi tak gentar, ia telah mencicipi darah musuh, dan kini langkahnya tak bisa dihentikan. Pasar ini akan kembali milik rakyat, dibersihkan dengan darah mereka yang telah menodainya terlalu lama. Dan di ujung lorong, angin bertiup kencang, seolah menyambut kebangkitan seorang penjaga yang telah lama tertidur dalam luka dan kehilangan. Kabar kematian Suro menyebar seperti api di tengah ladang kering. Tak butuh waktu lama bagi telinga Bung Karsa menangkapnya. Di dalam gudang tua yang ia jadikan markas, pria tambun itu melempar gelas araknya ke dinding. Siapa? Desi, anak penjual ayam itu. Suaranya menggelegar, membuat semua anak buahnya menunduk gemetar. Ia tak percaya, gadis remahan pasar yang dulu hanya berani menunduk di bawah caci makinya, kini telah mencabut nyawa orang kepercayaannya hanya dengan satu pukulan. Bung Karsa mengisap rokok kreteknya dalam-dalam lalu memanggil dua sosok mengerikan dari balik gudang. Mereka datang bagai bayangan maut, Bakyo dan Karno, dua preman bayaran yang dulu dikenal sebagai algojo dalam konflik antar pasar. Wajah mereka penuh luka lama, tatapan mereka kosong, haus darah. Temui dia, perintah Bung Karsa, dan cabik tubuhnya di depan pedagang-pedagang itu. Biar mereka tahu siapa raja di pasar ini. Sementara itu, di rumah tua warisan orang tuanya, Desi tengah bersimpuh di depan foto ibunya. Di tangannya, ia memegang kerudung lama yang masih berbau anyir darah. Matanya kosong, namun hatinya membara. Ia tahu kematian Suro hanya awal. Bung Karsa tidak akan diam. Tapi Desi tak mundur. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca, perempuan muda dengan wajah teduh namun mata yang menyimpan badai. Pagi berikutnya, pasar kembali gaduh. Desi sudah ada di sana sejak matahari belum muncul, berdiri di dekat lapak tua orang tuanya yang kini kosong. Di hadapannya, para pedagang mulai berdatangan, ragu-ragu, takut. Tapi ketika mata mereka menangkap sosok Desi, ada keberanian kecil yang menyala. Mereka tahu, hari ini akan menjadi ujian, entah harapan atau kehancuran. Tiba-tiba dari arah barat pasar, kerumunan pecah. Bakyo dan Karno menerobos dengan brutal, mendorong pedagang, menjatuhkan dagangan, meneriakkan ancaman. Mana bocah ayam itu? Teriak Karno sambil menggoyang-goyang parang kecil di tangannya. Keluar kau kalau berani, kami datang bawa hadiah dari Bung Karsa. Desi melangkah maju, pelan, namun pasti. Ia tak membawa senjata, hanya dirinya sendiri. Pedagang-pedagang mulai menjauh, memberi ruang. Dua dunia bertabrakan, dua algojo haus darah versus seorang perempuan yang membawa luka masa lalu dan kekuatan kuno di dalam tubuhnya. Bakyo menyerang lebih dulu, meluncur dengan kapak pendek di tangannya.
Desi menangkisnya dengan lengan kosong, dan terdengar bunyi logam pecah. Ajian di tubuhnya memancar panas, menghantam dada Bakyo hingga pria itu terpental dan menghantam lapak buah. Karno menyerang dari samping, cepat, brutal, parang mengarah ke leher. Tapi Desi menunduk, memutar tubuh, dan melayangkan tendangan memutar. Karno terlempar, punggungnya menghantam dinding kayu, retak dan berderak. Darah muncrat, jerit kesakitan memenuhi udara. Bakyo tersungkur, menggeliat dengan dada remuk, sementara Karno muntah darah, mencoba bangkit namun tak bisa. Desi berdiri di tengah-tengah mereka, sunyi, dingin, namun sorot matanya membakar langit pasar. Para pedagang terdiam, mereka baru saja menyaksikan keadilan turun dari langit dalam wujud perempuan yang dulu mereka anggap lemah. Hari itu, pasar tidak hanya dipenuhi aroma ikan asin dan cabai, tapi juga bau darah dan kebangkitan. Desi tak berkata sepatah pun. Ia hanya menatap tubuh kedua preman yang terkapar lalu melangkah pergi. Langkahnya tenang, namun tiap jejaknya adalah sumpah, Bung Karsa, waktumu akan datang. Di gudang tempat Bung Karsa biasa menyiksa pedagang-pedagang yang membangkang, keheningan berubah jadi ketakutan. Tubuh Karno dan Bakyo dibaringkan berdampingan, wajah mereka membiru, tulang-tulang dada remuk. Bung Karsa berdiri di depan dua mayat itu, tak bisa berkata apa-apa. Wajahnya menegang, matanya merah oleh amarah dan rasa takut yang mulai menyusup dalam diam. Ini, bukan manusia biasa, gumamnya. Bocah itu pakai ilmu haram. Ketika para preman biasa tak lagi cukup, Bung Karsa ingat satu nama, Mbah Lodra, dukun hitam dari lereng Gunung Wilis yang pernah membantunya menggusur pasar lawas bertahun lalu. Mbah Lodra adalah bayangan gelap yang hidup dari darah dan tumbal. Konon, ia bisa memanggil setan, membangkitkan api dari tanah, bahkan merasuk ke tubuh manusia. Malam itu juga, Bung Karsa mengirim dua orang kepercayaannya ke lereng gunung dengan sesajen lengkap, kepala kambing hitam, darah perawan, dan uang berlembar-lembar. 3 malam kemudian, pasar kembali murung. Angin berhembus dingin tak wajar, langit tertutup awan kelam padahal musim kemarau. Desi merasakan hawa itu sejak subuh. Tubuhnya menggigil bukan karena takut, tapi karena aliran energi asing yang mengelilingi pasar seperti ular melingkar. Ia tahu, musuh selanjutnya bukan manusia biasa. Ia berlutut di dekat lapak kosong ibunya, menaburkan bunga melati, dan melantunkan mantra warisan ayahnya dalam hati, mantra pemecah guna, ajian penolak santet yang hanya bisa diaktifkan dengan nyawa yang tulus mencinta. Sore itu, Mbah Lodra datang ke pasar tanpa suara. Sosoknya kurus, berjubah hitam penuh tambalan, kulitnya pucat seperti tanah kuburan. Ia tidak bicara, ia hanya berdiri di tengah pasar, menancapkan tongkat kayu yang membara ujungnya, lalu menggurat tanah dengan darah ayam. Tiba-tiba langit bergetar, dan seekor anjing hitam sebesar anak sapi muncul dari balik asap. Matanya merah menyala. Itu adalah Buto Sabrang, jin pemangsa nyawa yang dipanggil Lodra untuk memburu Desi. Desi melangkah maju, menghadap ancaman itu sendirian. Para pedagang menyaksikan dari kejauhan, tubuh mereka bersembunyi di balik gerobak, takut namun tak sanggup meninggalkan tempat itu. "Keluar kau, gadis ayam!" teriak Mbah Lodra dengan suara yang bergema, "atau pasar ini akan kubakar sampai jadi arang." "Aku di sini," suara Desi tenang namun menggema, menggetarkan tulang. "Aku tidak akan lari. Kembalikan darah yang kau bawa, atau aku akan membuatmu menyesal pernah turun gunung." Tanpa peringatan, Buto Sabrang menerjang. Mulutnya menganga, taringnya tajam seperti tombak. Desi mengaktifkan ajian Waringin Sungsang, warisan ayahnya, dan tubuhnya bersinar kemasan. Dalam sekejap, ia melompat ke udara, menghantam kepala Buto Sabrang dengan dua telapak tangan berselimut api ajian. Ledakan dahsyat mengguncang pasar, tanah retak, suara jeritan jin menggema, dan tubuh Buto Sabrang hancur berkeping, menjadi abu hitam yang beterbangan. Mbah Lodra terhuyung. Ia tak percaya, makhluk peliharaan yang ia besarkan selama 30 tahun, dikalahkan dalam satu pukulan. Desi melangkah mendekat, matanya membara. "Kau membawa kegelapan ke tanah yang sudah penuh luka. Dan kini, kau akan kembali ke tempatmu, dasar neraka." Dengan sisa tenaga, Mbah Lodra mencoba membaca mantra penutup, tapi Desi lebih cepat. Ia menghantam dada dukun tua itu dengan pukulan telak. Tubuh Mbah Lodra terangkat dari tanah, terlempar sejauh 3 meter, dan menghantam dinding tembok pasar hingga retak. Darah menyembur dari mulutnya, dan suara serak terakhirnya hanya bisikan penyesalan.
Pasar kembali sunyi, angin berhenti bertiup. Di tanah yang masih berasap, Desi berdiri di tengah abu dan darah. Para pedagang keluar perlahan, menyaksikan sosok yang kini mereka sebut bukan hanya anak penjual ayam, tapi pelindung mereka, pembawa terang dari bayang-bayang. Tapi Desi tahu, ini belum akhir. Bung Karsa belum muncul, dan dirinya belum menutup luka yang sesungguhnya. Sejak kekalahan Mbah Lodra, pasar tradisional itu menjadi sunyi namun syarat harapan. Para pedagang mulai berani menata kembali lapak mereka, meski sebagian besar masih was-was menanti amarah Bung Karsa yang belum terlihat batang hidungnya. Desi pun kembali ke lapak ayam peninggalan orang tuanya, duduk bersimpuh di lantai beralaskan tikar lusuh, tangannya menyentuh bekas darah ayahnya yang dulu mengering di sana. Matanya menatap kosong, seolah tubuhnya ada di sana, namun jiwanya sedang menggali kenangan jauh ke belakang. Sebuah kotak kayu tua yang dulu disembunyikan ayahnya di bawah lapak, kini ditemukan Desi dalam reruntuhan. Dengan tangan bergetar, ia membuka kotak itu. Isinya membuat napasnya tercekat, selembar foto usang ibunya yang tengah mengandung, surat bersampul kain merah, dan sepotong keris kecil yang masih mengeluarkan hawa panas. Surat itu ditulis oleh ayahnya bertahun lalu. Dalam tulisan tangan yang bergetar, ayah Desi mengaku bahwa ia dan ibunya dahulu adalah murid dari seorang guru silat aliran putih, namun dikhianati oleh muridnya sendiri, seseorang yang kini menjadi musuh Desi, Bung Karsa. Desi membacanya berulang kali, air matanya jatuh satu demi satu. Rasa sakit yang selama ini ia pikir datang dari pembunuhan orang tuanya, ternyata lebih dalam, pengkhianatan. Bung Karsa bukan hanya preman haus kuasa, dia adalah mantan saudara seperguruan ayahnya yang berbalik arah, haus ilmu hitam dan kekuasaan. Dialah yang menyebabkan ibunya gugur saat mengandung, dan memaksa ayah Desi bersembunyi bertahun-tahun, menyamar sebagai penjual ayam biasa agar tidak ditemukan. Mengetahui semua ini membuat dada Desi semakin sesak. Kau bukan hanya membunuh orang tuaku, Karsa, gumamnya dengan suara bergetar. Kau membunuh jati diri keluargaku, masa depan kami. Dalam kemarahan yang membuncah, Desi menggenggam keris pusaka kecil itu dan menekankan ujungnya pada telapak tangan sendiri. Darah menetes, menyatu dengan besi tua itu, menyempurnakan ikatan ilmu warisan yang selama ini belum bangkit sepenuhnya. Malam pun turun dengan langit merah darah. Di sudut kota, Bung Karsa memandangi patung Hanoman besar yang berada di depan rumahnya. Wajahnya muram, napasnya berat. Kekalahan Karno, Bakyo, dan Mbah Lodra membuatnya kehilangan hampir semua taring. Tapi ia masih punya satu kekuatan terakhir, ajian pamungkas yang dulu ia curi dari perguruan gurunya. Ajian yang disebut sebagai Badai Jagat, sebuah ilmu penghancur yang konon mampu meratakan desa dalam sekali gebrak. Namun untuk mengaktifkannya, ia harus menumpahkan darah keturunan dari perguruan asli. Dan satu-satunya yang tersisa adalah Desi. Aku harus memancingnya keluar, ujar Bung Karsa dengan suara dingin. Ia lalu memerintahkan anak buah terakhirnya, seorang algojo bengis bernama Gimbal, untuk menculik anak kecil dari pasar dan mengumumkan tantangan terbuka, Desi. Bila kau ingin menyelamatkan nyawa bocah ini, temui aku di tanah lapang bekas pasar lama. Sendirian, Desi menerima kabar itu saat dini hari, dan tubuhnya langsung membeku. Anak itu adalah Aldi, keponakan Bulastri, pedagang tahu langganannya. Ia tak bisa diam, ini bukan hanya tentang dendam pribadi lagi, tapi tentang menjaga nyawa orang lain agar tak bernasib seperti kedua orang tuanya. Ia memejamkan mata, merapal ajian pelindung, dan bersiap meninggalkan pasar untuk pertarungan terakhir yang tak lagi bisa dihindari. Sebelum berangkat, Desi menuliskan surat untuk para pedagang dan meletakkannya di lapak ayamnya. Jika aku tak kembali, tolong bakarlah keris ini bersama jasadku. Jangan biarkan ilmunya jatuh ke tangan yang salah. Ia kemudian mengenakan pakaian hitam sederhana, rambutnya dikepang rapi, dan langkahnya menuju tanah lapang itu terasa seperti langkah menuju takdir yang selama ini menunggu di ujung luka. Di tanah yang dulu menjadi pasar lama, tempat ibunya gugur dalam pertempuran silam, Desi akan menghadapi Bung Karsa. Di sana, darah masa lalu dan dendam yang membatu akan bertemu. Dan dunia akan menyaksikan apakah satu pukulan dari anak penjual ayam cukup untuk mengakhiri teror yang selama ini mencengkeram pasar. Malam itu udara dingin menyelimuti tanah lapang bekas pasar lama, tempat di mana sejarah kelam keluarga Desi bertemu dengan takdirnya. Lampu petromak yang terpancang di sekeliling menebarkan cahaya remang, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan yang bergerak-gerak.
Desi tiba lebih dulu, matanya membara penuh tekad dan luka yang belum sembuh. Tangannya menggenggam keris pusaka yang berkilau samar di bawah cahaya remang. Tak lama kemudian, Bung Karsa muncul dari balik semak, dengan langkah berat dan ekspresi penuh kebencian yang sudah terpatri selama bertahun-tahun. Kau datang juga, gadis penjual ayam. Malam ini, aku akan menuntaskan semua dendam dan membuka jalanku untuk kuasa yang tak terbatas, katanya dengan suara serak dan penuh amarah. Tangannya menggenggam sebilah parang besar yang berlumuran darah. Desi tak membalas kata-kata Bung Karsa. Ia hanya menatap tajam ke arah musuhnya, merasakan aliran ilmu kanuragan mengalir deras dalam tubuhnya. Ia tahu, pertarungan ini bukan sekadar soal nyawa, melainkan warisan dan kehormatan yang harus dipertahankan. Detik-detik berlalu, dan dengan tiba-tiba Bung Karsa menyerang lebih dulu, parang terayun deras ke arah kepala Desi. Gerak Desi cepat tak terduga, ia menghindar dengan lincah, lalu membalas dengan sebuah pukulan ke arah dada Bung Karsa yang membuat sang preman terpental beberapa langkah. Sinar api ajian menyelubungi tangan Desi, menandakan ilmu warisan keluarganya sudah mencapai puncak. Namun Bung Karsa tak mau kalah, ia mengeluarkan jurus hitam yang pernah diajarkan oleh Mbah Lodra, menyerukan mantra pengikat roh yang membuat tanah bergetar. Pertarungan berubah menjadi baku hantam yang brutal dan penuh strategi. Kedua tubuh bertarung dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, pukulan, tendangan, dan serangan ilmu hitam menghiasi udara malam. Para pedagang dan warga sekitar yang mendengar kabar berkumpul di kejauhan, menonton dengan napas tertahan, berharap Desi bisa menuntaskan derita mereka. Di tengah pertempuran, Bung Karsa melancarkan serangan pamungkasnya, Badai Jagat, sebuah ledakan energi hitam yang mampu meratakan apapun. Desi hampir tersapu gelombang kekuatan itu, namun ia berhasil melompat tinggi dan mendarat dengan pukulan telapak tangan yang sudah menyala penuh energi ajian tepat ke dada Bung Karsa. Suara benturan itu bergema, seperti dentuman petir di tengah malam. Tubuh Bung Karsa terpental dan terhempas keras ke tanah, wajahnya berubah menjadi keputusasaan saat napasnya tersengal. Darah mengalir deras dari luka besar di dadanya, ia tahu ajalnya sudah dekat. Ini belum berakhir, desisnya sebelum akhirnya terdiam untuk selamanya. Pasar lama yang sunyi kini menyaksikan kekalahan akhir seorang tiran. Desi berdiri di tengah tanah bekas pasar yang penuh luka dan darah. Tubuhnya lelah, namun jiwa dan hatinya lega. Ia memandang keris pusaka di tangannya, seolah merasakan kehadiran ayah dan ibunya, yang selama ini menemani perjalanan panjangnya dari bayang-bayang ke cahaya kemenangan. Dengan langkah lemah tapi penuh kehormatan, ia meninggalkan tanah itu, membawa nama keluarga yang telah ia perjuangkan. Matahari mulai menyingsing di ufuk timur saat Desi melangkah keluar dari tanah lapang bekas pasar lama. Tubuhnya penuh luka, namun rasa lega dan damai mengisi hatinya. Ia tahu, meski pertarungan telah usai, bekas luka di pasar dan di dalam dirinya masih belum benar-benar sembuh. Namun, kini ada harapan baru yang tumbuh perlahan, seolah matahari pagi menyalakan kembali nyala kehidupan yang hampir padam. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai keluar dari persembunyian mereka, menyambut kedatangan Desi dengan sorak dan air mata. Mereka memandangnya bukan lagi sebagai anak penjual ayam biasa, tapi sebagai pahlawan yang telah mengakhiri penderitaan mereka. Namun Desi hanya mengangguk pelan, hatinya masih terbebani oleh kehilangan dan perjuangan yang belum selesai sepenuhnya. Desi berjalan melewati lorong pasar yang dulu ramai, kini mulai hidup kembali. Ia menatap setiap sudut dengan penuh keharuan, mengenang masa-masa sulit ketika keluarganya masih berdagang dengan penuh semangat. Ia tahu, tugasnya kini bukan hanya membalas dendam, tapi membangun kembali pasar dan menjaga perdamaian yang baru saja tercipta. Saat tiba di lapak ayam peninggalan orang tuanya, Desi membersihkan debu dan darah yang masih tersisa. Ia menghela napas panjang, memutuskan untuk meneruskan usaha keluarga dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Namun ia juga berjanji pada dirinya sendiri untuk terus belajar ilmu kanuragan, agar bisa melindungi pasar dan orang-orang yang dicintainya dari ancaman lain yang mungkin datang. Di tengah kegembiraan dan harapan itu, Desi menerima kabar dari Bu Lastri, pedagang tahu langganannya, bahwa Aldi, keponakan yang pernah diculik Bung Karsa, telah kembali dengan selamat. Kabar itu membawa kebahagiaan tersendiri bagi Desi, mengingat perjuangan berat yang harus dilaluinya demi menyelamatkan nyawa orang lain selain dirinya sendiri. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada juga rasa sepi yang menyelimuti Desi. Ia merasa kehilangan keluarga yang dulu menjadi sandaran hidupnya. Ia sadar,
Meski telah mengalahkan Bung Karsa, perjuangan hidupnya masih panjang dan penuh tantangan. Tapi kini, ia tidak lagi berjalan sendirian, dukungan dan cinta dari para pedagang serta warga pasar menjadi kekuatan baru baginya. Dengan tekad yang semakin kuat, Desi mulai merencanakan langkah-langkah untuk membangun komunitas pasar yang lebih solid dan aman. Ia mengajak para pedagang untuk bersatu melawan segala bentuk kejahatan yang bisa mengancam mereka. Ilmu kanuragan yang diwariskan orang tuanya bukan hanya alat untuk membalas dendam, tapi juga menjadi simbol perlindungan dan harapan bagi masa depan. Di tengah sorak-sorai pasar yang mulai bergairah, Desi menatap langit yang semakin cerah. Ia tahu, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi, tapi ia siap menjalani setiap hari dengan keberanian dan cinta yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Dengan langkah mantap, ia melangkah maju, membawa harapan baru bagi pasar dan seluruh komunitas yang ia cintai. Dan di balik segala perjuangan dan luka, satu hal yang tak pernah hilang dari hati Desi adalah cinta kepada keluarga dan pasar yang menjadi rumahnya. Cinta yang akan terus membara, menuntun setiap langkahnya dalam menghadapi segala tantangan di masa depan. Hari-hari berjalan dengan perlahan, namun damai yang baru dirasakan Desi mulai terusik oleh bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya hilang. Malam-malam sepi di rumah peninggalan orang tuanya sering diwarnai mimpi buruk, di mana wajah Bung Karsa dan kerusakan pasar kembali mengganggu ketenangan pikirannya. Rasa kehilangan yang dalam seolah menggerogoti jiwa, membuatnya sadar bahwa perjuangan ini tak semudah membalikkan tangan. Satu pagi, saat Desi membuka lapak ayamnya, ia menemukan sebuah pesan yang tergantung di pintu pasar. Tulisan kasar itu mengancam akan membalas dendam atas kematian Bung Karsa. Rasa dingin merayap ke tulang sumsum, menyadarkannya bahwa musuh-musuh lama masih mengintai dalam bayang-bayang, siap untuk menerkam kembali pasar yang kini mulai pulih. Desi menatap pesan itu dengan mata berkilat. Hatinya bergejolak antara rasa takut dan kemarahan yang membakar. Ia tahu ancaman ini nyata, dan kali ini bukan lagi pertarungan satu lawan satu, melainkan perang yang bisa melibatkan banyak nyawa. Ia harus bersiap, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua orang yang telah percaya padanya. Kepanikan mulai menyebar di antara para pedagang yang mendengar kabar tersebut. Beberapa mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan pasar demi keselamatan mereka. Namun Desi berdiri tegak, memberikan semangat dan keyakinan kepada mereka. Kita tidak akan menyerah. Pasar ini adalah rumah kita, dan kita harus melindunginya dengan segala cara, katanya penuh tekad. Malamnya, Desi berlatih ilmu kanuragan yang semakin dalam di ruang belakang rumahnya. Setiap gerakan penuh konsentrasi, ia mengasah kemampuan fisik dan spiritual agar siap menghadapi badai yang akan datang. Keringat membasahi wajahnya, tapi tekadnya tak pernah goyah. Ia tahu bahwa pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Di tengah latihan, datanglah Bu Lastri dengan membawa kabar tentang kedatangan sekelompok preman baru yang mulai menguasai wilayah sekitar pasar. Mereka lebih brutal dan tak segan menggunakan kekerasan. Desi mendengarkan dengan serius, menyadari bahwa ancaman bukan hanya datang dari masa lalu, tapi kini telah berubah menjadi kenyataan yang harus dihadapi dengan keberanian. Dengan berat hati, Desi memutuskan untuk menghubungi beberapa teman lama yang juga memiliki ilmu kanuragan. Ia menyadari bahwa untuk menghadapi musuh yang lebih besar, ia tidak bisa berjalan sendiri. Persatuan dan kekuatan bersama adalah kunci untuk menjaga pasar dan melindungi orang-orang yang ia cintai. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang pucat, Desi duduk termenung sambil menggenggam keris pusaka keluarganya. Ia berjanji pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Ini bukan hanya tentang balas dendam, tapi tentang masa depan yang harus ia pertahankan untuk generasi berikutnya. Dan di saat itulah, angin malam membawa bisikan halus yang mengingatkan Desi pada satu hal, kekuatan sejati bukan hanya berasal dari ilmu kanuragan, tapi dari hati yang tidak pernah menyerah, bahkan saat dunia tampak gelap dan penuh ancaman. Keesokan harinya, udara pasar yang semula riuh kini terasa tegang dan penuh kewaspadaan. Desi mulai memanggil para pedagang dan tetangga yang selama ini setia mendukungnya untuk berkumpul di sebuah warung kecil di pojok pasar. Suasana sunyi menyelimuti, hanya suara langkah kaki dan bisik-bisik khawatir yang terdengar. Semua tahu, ancaman nyata mulai menghampiri. Dengan suara tegas tapi penuh ketulusan, Desi membuka pembicaraan. Kita tak bisa hanya menunggu dan takut. Jika kita ingin pasar ini tetap hidup dan aman, kita harus bersatu. Saya tidak akan biarkan pasar ini hancur seperti dulu,
katanya, menatap mata mereka satu persatu, membakar semangat yang mulai pudar. Para pedagang yang awalnya ragu mulai mengangguk pelan, tergerak oleh keyakinan yang terpancar dari sosok Desi. Seorang bapak penjual sayur bernama Pak Joko mengusulkan agar mereka membuat ronda malam dan membentuk kelompok pengamanan kecil. Ide itu disambut baik, dan perlahan, semangat kolektif mulai muncul di antara mereka. Desi kemudian mengeluarkan keris pusaka milik keluarganya, memperlihatkannya dengan penuh rasa hormat. Ini bukan sekadar senjata, tapi lambang keberanian dan warisan. Kita akan gunakan ilmu dan keberanian itu untuk melindungi rumah kita, ujarnya dengan suara bergetar. Sementara itu, kabar tentang kelompok preman baru yang mulai bergerak semakin sering terdengar. Mereka tak hanya mengintimidasi pedagang, tapi juga mulai menjarah barang dagangan dan merusak lapak-lapak kecil. Rasa takut berubah menjadi kemarahan yang menggelora, mengokohkan tekad untuk bertahan. Desi tak pernah lupa berlatih ilmu kanuragan setiap malam, mengasah kekuatan fisik dan batinnya. Ia juga mulai mengajari beberapa orang terpilih dari pasar teknik bertarung sederhana dan strategi pertahanan. Ilmu yang ia warisi kini menjadi senjata untuk memperkuat komunitas yang hampir hancur. Di sela-sela persiapan itu, Desi menerima kunjungan tak terduga dari seorang lelaki tua bernama Ki Warno, yang dikenal sebagai guru kanuragan terkemuka di desa tetangga. Dengan pandangan tajam dan suara bijak, Ki Warno menyampaikan pesan agar Desi tetap menjaga keseimbangan antara kekuatan dan hati, karena perang ini bukan hanya tentang kekerasan, tapi juga kehormatan. Malam menjelang, Desi berdiri di atas genteng rumahnya, menatap pasar yang mulai gelap. Angin malam berhembus pelan, membelai wajahnya yang penuh luka dan bekas pertempuran. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, ia akan berjuang sampai titik darah penghabisan untuk melindungi pasar dan nama baik keluarganya. Di balik langit yang gelap, secercah bintang kecil tampak berkilau, menjadi simbol kecil dari harapan yang masih hidup di hati Desi dan semua orang yang percaya pada kebaikan dan keadilan. Malam itu, pasar yang biasanya penuh warna dan tawa berubah menjadi sunyi dan mencekam. Semua orang sudah siap berjaga, tapi udara dingin dan remang lampu jalan membuat suasana terasa seperti akan pecah kapan saja. Desi berkeliling memeriksa pos ronda, wajahnya tegang namun penuh kewaspadaan. Ia tahu, ancaman bisa datang kapan saja, tanpa pemberitahuan. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki berat dan bisik-bisik kasar yang semakin mendekat. Sekelompok preman baru itu muncul, membawa senjata tajam dan pentungan, wajah mereka penuh amarah dan dendam. Mereka bergerak cepat, berusaha menciptakan kekacauan dan ketakutan di pasar yang mulai gelap gulita. Desi langsung memberi aba-aba kepada para penjaga pasar untuk bersiap menghadang. Suara teriakan dan dentingan senjata mulai menggema di antara lorong-lorong pasar. Pedagang yang semula takut, kini bangkit dengan keberanian yang dipimpin oleh Desi. Mereka mengangkat kayu, besi, dan alat apapun yang bisa dijadikan senjata pertahanan. Pertarungan pun pecah dengan dahsyat. Jeritan, benturan, dan suara benda pecah memenuhi udara malam. Desi bertarung dengan gerakan gesit dan penuh tenaga, ilmu kanuragannya mengalir dalam setiap pukulan dan tendangan yang dilayangkan. Sekali pukulannya menghantam seorang preman dengan keras, membuat tubuh lawan terhempas ke tanah dan tak berdaya. Namun jumlah musuh yang banyak membuat pertempuran sulit dikendalikan. Desi tahu ia harus segera mengakhiri pertempuran ini sebelum lebih banyak orang terluka. Dengan fokus penuh, ia mengumpulkan energi dalam-dalam dan melancarkan satu pukulan mematikan yang diarahkan ke pemimpin kelompok preman itu. Pukulan Desi mengenai tepat di dada sang pemimpin, membuatnya terpental jauh dan terkapar tak sadarkan diri. Suasana mendadak hening sejenak, semua yang bertarung tertegun melihat kekuatan luar biasa dari seorang wanita muda itu. Tapi pertempuran belum usai, dan Desi tetap waspada mengawasi gerakan musuh yang tersisa. Berkat keberanian dan kekuatan Desi, para preman yang tersisa akhirnya mundur dan melarikan diri, meninggalkan pasar dalam keadaan porak-poranda. Para pedagang yang terluka segera dirawat, sementara Desi berdiri tegak, meski tubuhnya penuh luka, namun semangatnya tak pernah pudar. Malam itu, darah dan air mata bercampur di antara sisa-sisa pertempuran, namun juga ada kebanggaan yang tumbuh. Pasar yang hampir hancur kini kembali memiliki pelindung yang kuat. Desi tahu, ancaman mungkin masih ada di depan, tapi malam ini adalah kemenangan kecil yang membakar api harapan bagi semua. Pagi yang menyusul pertempuran malam itu terasa berat dan penuh keheningan.
Pasar yang biasa riuh kini dipenuhi aroma darah dan kepedihan. Banyak lapak yang rusak, dan suara bisik-bisik pedagang yang kehilangan barang bercampur dengan isak tangis yang tertahan. Desi berjalan perlahan, mengamati bekas pertempuran yang masih terlihat jelas, hatinya seperti disayat oleh luka-luka yang tak hanya pada tubuh, tapi juga di hati semua yang ada. Di balik rasa sakit yang membelit, Desi mencoba menguatkan diri dan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu, ini baru awal dari perjuangan panjang yang harus mereka jalani. Ia mengunjungi beberapa pedagang yang terluka, mengusap kepala seorang anak yang menangis karena kehilangan ayahnya, dan memberikan senyum penuh harapan walau dalam hati ia sendiri berkecamuk. Namun, luka fisik bukan satu-satunya yang harus dihadapi. Desi merasakan tekanan yang semakin berat dari musuh-musuh yang belum menyerah. Pesan-pesan ancaman kembali datang, kali ini lebih kejam dan berani. Salah satu dari mereka bahkan mengirim potongan ayam yang sudah rusak ke lapaknya sebagai tanda bahwa ancaman mereka bukan sekadar omong kosong. Malam hari, Desi kembali berlatih di tempat rahasianya, berusaha menghalau rasa putus asa yang mencoba masuk ke dalam jiwa. Keringat bercucuran, namun matanya yang merah menatap tajam ke arah bayangan di cermin. Ia mengingat kata-kata Ki Warno tentang keseimbangan antara kekuatan dan hati. Kekuatan tanpa hati akan menjadi racun, ucapnya lirih. Dalam keheningan itu, Desi bertekad untuk melindungi pasar, bukan hanya dengan ilmu kanuragan, tapi juga dengan hati yang kuat. Ia tahu, jika ia gagal, pasar dan orang-orang yang dicintainya akan hancur. Janji pada orang tuanya dan warga pasar menjadi bahan bakar semangatnya yang tak pernah padam. Keesokan harinya, pasar mulai diperbaiki perlahan-lahan. Pedagang bergotong royong, membersihkan puing-puing dan mengatur kembali lapak yang rusak. Meski luka masih terasa, ada cahaya harapan yang mulai menyinari wajah mereka. Desi ikut turun tangan, membantu memperbaiki, sekaligus memantau keadaan sekitar agar ancaman tidak datang tiba-tiba lagi. Namun, di balik semangat itu, Desi tak bisa menepis rasa lelah yang mengendap di tubuhnya. Ia sering duduk sendiri, memandangi keris pusaka di tangannya, membayangkan bagaimana nasibnya jika harus berhadapan lagi dengan kekuatan gelap yang lebih besar. Rasa takut dan harapan beradu dalam benaknya. Suatu malam, ketika Desi sedang beristirahat, ia menerima kunjungan seorang pemuda misterius yang mengaku sebagai utusan dari Ki Warno. Pemuda itu membawa pesan penting, musuh sebenarnya belum terlihat, dan bahaya terbesar belum datang. Persiapkan dirimu, Desi, perjalananmu masih panjang dan penuh liku. Desi menatap pemuda itu dengan mata penuh tekad. Meski beban di pundaknya terasa semakin berat, ia tahu bahwa ia tidak boleh mundur. Pasar, orang-orang yang dicintainya, dan warisan keluarganya adalah alasan utama untuk terus bertarung. Malam itu, janji itu menguatkan hatinya lebih dari sebelumnya. Hari-hari setelah pertempuran besar itu membawa suasana yang seolah tenang, tapi di balik ketenangan pasar, sebuah bahaya yang lebih mengerikan mulai merayap pelan. Desi merasakan getaran aneh di dalam hatinya, sebuah firasat buruk yang tidak bisa ia abaikan. Bayangan musuh yang selama ini mereka lawan hanyalah permukaan dari ancaman yang jauh lebih besar. Suatu sore, saat Desi sedang mengatur barang dagangannya, seorang pedagang tua datang menghampirinya dengan wajah penuh kecemasan. Desi, ada kabar buruk. Kelompok preman yang kau kalahkan itu ternyata hanya kaki tangan dari seseorang yang jauh lebih kejam. Dia yang mengatur semuanya dari balik layar, bisik si pedagang, suaranya gemetar. Desi mendengarkan dengan seksama, merasakan darahnya berdesir panas. Semua yang selama ini ia perjuangkan ternyata hanyalah ujung dari sebuah gunung es yang mengerikan. Ia tahu, jika ingin melindungi pasar dan orang-orangnya, ia harus menghadapi musuh ini, meski artinya harus menanggung risiko yang sangat besar. Malam harinya, Desi mengunjungi Ki Warno untuk meminta petunjuk. Sang guru kanuragan itu memandang tajam ke arah Desi, seolah membaca kegelisahan yang tersembunyi. Musuhmu bukan hanya manusia, tapi bayangan kegelapan yang tak terlihat. Ilmu kanuraganmu harus kau perkuat, jangan hanya fisik tapi juga jiwa, katanya dengan suara berat. Dalam latihan yang berat itu, Desi merasakan dirinya semakin kuat, namun juga semakin lelah. Ia sadar bahwa perjuangan ini bukan hanya soal bertarung, tapi tentang menguasai diri sendiri dan menghadapi ketakutan terdalam. Setiap malam, ia bermimpi tentang pertempuran dahsyat yang akan datang, di mana nyawa dan kehormatan dipertaruhkan. Di pasar, ancaman mulai muncul lagi. Barang-barang dagangan yang hilang,
suara-suara ancaman di lorong gelap, dan tatapan mata preman yang penuh kebencian. Namun kali ini, Desi tak lagi seorang diri. Para pedagang mulai bersatu, membentuk barisan yang siap berjuang bersama melawan gelombang kegelapan. Suatu malam, saat Desi berpatroli sendirian, ia merasakan kehadiran sesuatu yang berbeda, dingin dan menakutkan. Sebuah sosok muncul dari bayang-bayang, wajahnya tersembunyi dalam gelap, tapi aura kejahatan yang dipancarkannya membuat Desi merinding. "Kita akan bertemu lagi, Desi. Kali ini tak akan seperti sebelumnya," suara itu menggema pelan namun mengancam. Desi menguatkan tekadnya, menggenggam keris pusaka lebih erat. Ia tahu, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Pasar yang ia cintai dan warisan keluarganya ada di ujung tanduk, dan hanya keberanian serta kekuatan sejati yang bisa menyelamatkan semuanya. Dengan langkah mantap, Desi menatap ke arah gelap malam, siap menghadapi apapun yang datang. Hatinya membara, tak akan pernah mundur. Ini adalah peperangan terakhir, dan ia harus menang demi semua yang ia sayangi. Fajar belum menyingsing ketika Desi sudah berada di tengah pasar yang hening, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang bakal menentukan segalanya. Bau darah dan debu masih tersisa, namun kini pasar berubah menjadi medan laga terakhir antara kebenaran dan kejahatan. Dalam dadanya bergejolak keberanian yang sudah mencapai puncak, meski tubuhnya penuh luka dan lelah. Dari balik bayang-bayang lorong, para preman yang selama ini menghantui kehidupan pasar mulai muncul satu persatu, bersenjata dan berambisi membalas dendam. Namun di belakang mereka berdiri sosok pemimpin yang selama ini bersembunyi, wajahnya gelap dan dingin, seperti cerminan kemarahan dan kebencian yang mengakar. Mata mereka bertemu dengan Desi, dan dunia seolah berhenti sesaat. Desi mengangkat keris pusakanya, napasnya dalam dan penuh kendali. Ilmu kanuragan yang diwariskan leluhurnya kini bergetar kuat dalam setiap serat tubuhnya. Sekali lagi ia mengingat janji pada orang tuanya, janji untuk melindungi pasar dan warga yang dicintainya dengan seluruh nyawanya. Pertarungan ini bukan hanya soal dendam, tapi tentang harga diri dan harapan. Serangan dimulai dengan dahsyat. Desi melesat lincah, menyerang dengan kecepatan dan ketepatan yang sulit ditandingi. Setiap pukulan dan tendangannya mengandung energi dahsyat yang mematahkan senjata dan pertahanan lawan. Ia bukan hanya bertarung dengan fisik, tapi juga dengan kekuatan jiwa yang mengalir deras dari ilmu kanuragannya. Pertarungan berlanjut semakin brutal. Para preman yang tersisa berusaha mengeroyok Desi, namun ia tetap teguh, menghalau setiap serangan dengan determinasi dan kekuatan yang luar biasa. Tubuhnya penuh luka, darah mengucur deras, tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia tahu, menyerah berarti kehancuran bagi semua yang ia sayangi. Di saat yang menentukan, Desi menghadapi sang pemimpin yang selama ini mengatur kekacauan di pasar. Duel mereka bagaikan badai, penuh ledakan tenaga dan gerakan yang mematikan. Dengan satu pukulan pamungkas, yang diisi oleh seluruh kekuatan dan dendamnya, Desi menghantam sang pemimpin hingga terlempar jauh, tak berdaya. Pasar pun sunyi, hanya suara desahan dan tangis kebebasan yang mengisi udara. Para preman yang tersisa lari tunggang langgang, kalah oleh kekuatan satu wanita muda yang berani melawan seluruh kegelapan. Desi terjatuh, tubuhnya lemah namun jiwanya bersinar terang seperti cahaya fajar yang baru. Warga pasar berdatangan, mengangkat Desi dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Air mata bahagia dan kelegaan mengalir di wajah mereka. Pasar yang dulu penuh ketakutan kini kembali menjadi tempat yang aman dan penuh harapan, berkat keberanian seorang anak penjual ayam yang tak pernah menyerah. Di akhir hari yang panjang itu, Desi menatap langit senja dengan hati yang tenang. Ia tahu perjalanan masih panjang, dan hidup akan selalu penuh tantangan. Namun sekarang, ia telah membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari ilmu kanuragan, tapi juga dari cinta dan keberanian yang tak pernah padam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.